Eh, Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Yuris sebagai dosen pengampu dari mata kuliah program Web 2 dan yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, yaitu kami dalam mempresentasikan proyek akhir untuk UAS ya dalam semester 3. Agar tak memakan waktu, kami langsung mempresentasikannya ya. Oke, di sini kami dari kelompok 2 untuk pemenuhan tugas proyek untuk semester 3 yaitu mengambil perancangan sistem informasi pada aplikasi inventory barang material produk di suatu perusahaan. Sebelumnya, untuk penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya sendiri Eka Setiawan dengan NIM 19230551. Saya Haji Ahmad Mufadol dengan NIM 1923 1816. Saya Vintina Jelita, NIM 19230762. Saya Rajo Zara NIM 19230077. Oke, agar tidak apa menghambat waktu ya, materi akan langsung disampaikan oleh Raswa Jahra. Waktu dan tempat kami sediakan. Sebentar Ya, ya, terima kasih Pak Eka. bentar. Di sini kita mulai dari latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, hampir semua aspek dalam dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan, termasuk dalam pengelolaan inventory. Inventory atau persediaan barang adalah salah satu elemen penting dalam manajemen profesional perusahaan. Pengelolaan inventory yang tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan inventory menjadi hal yang sangat penting. Sistem informasi dalam konteks ini adalah suatu alat yang mengintegrasikan berbagai komponen data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses operasional dalam perusahaan. Pengelolaan inventory yang didukung oleh sistem informasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan serta pengelolaan persediaan barang. Dengan adanya sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meminimalisirkan kesalahan manusia, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem informasi dapat mempengaruhi pengelolaan inventory dalam perusahaan. Yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan sistem informasi pada pengelolaan inventory. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi pada pengelolaan inventory. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh sistem informasi terhadap pengelolaan inventory dalam perusahaan. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh perusahaan melalui penerapan sistem informasi dalam pengelolaan inventory. Yang ketiga, ada mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem sistem informasi pada pengelolaan inventory. Selanjutnya yaitu ada manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan sistem informasi dalam pengelolaan inventory bagi perusahaan. Yang kedua, menjadi referensi bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan inventory dengan baik. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi untuk inventory.
Oke, terima kasih untuk Raswa yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri ya. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi menurut eh, Septiani, kutipan dari tahun 2022 adalah kumpulan komponen Oh, yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan. Menurut Wahyudi dan Ridho, kutipan 2019, sistem informasi adalah kombinasi dari beberapa komponen dalam suatu organisasi yang saling terhubung sama lain untuk membentuk dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi menurut Fahrizal 2018 adalah bagian yang disediakan dalam terdapat dalam suatu perusahaan untuk diproduksi, serta barang jadi yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen setiap waktu yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam keadaan siap pakai dan tersimpan dalam database. Inventory atau persediaan barang adalah semua barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual, diproduksi, atau digunakan dalam proses produksi. Inventory ini dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pengelolaan inventory yang efektif dan efisien sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan biaya penyimpanan. Jenis-jenis inventory di sini ada 4, yaitu inventory bahan baku, barang-barang yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua adalah inventory barang dalam proses, yaitu barang-barang yang sedang dalam tahap produksi namun belum menjadi produk jadi. Yang ketiga, inventory barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual atau didistribusikan. Sedangkan yang keempat, inventory suku cadang atau supply chain ya, barang yang digunakan sebagai cadangan dalam perbaikan dan pemeliharaan alat produksi. Peran sistem informasi dalam pengelolaan inventory. Sistem informasi dalam pengelolaan inventory yaitu menurut Samsudin, kutipan 2012, Siti Munaroh ke-11, yaitu kutipan tahun 2006, sistem informasi dalam pengelolaan inventory berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan persediaan. Sistem ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan stok barang, melakukan peramalan, permintaan, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta mengelola biaya terkait persediaan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan persediaan secara real time, serta memudahkan dalam melakukan analisis dan pengambilan data ya. Di sini dalam pembuatan perancangan aplikasi web, kami menggunakan Laravel. Nah, Laravel adalah salah satu framework PHP yang dirancang untuk membantu pengembangan aplikasi web. Framework ini bersifat open source ya, dan sangat populer di kalangan pengembang karena menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi. Dan kami juga di sini menggunakan Piscode. Piscode singkatan dari Visual Studio Code, adalah editor kode, sumbernya source code editor ya, yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu editor kode yang paling populer di dunia karena fleksibilitas, kecepatan, dan banyaknya fitur yang mendukung pengembangan perangkat lunak. Dan kami juga di sini memakai untuk localhost-nya Laragon ya, untuk menghubung localhost-nya. Laragon adalah sebuah alat pengembangan local development environment ya, yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis web. Laragon populer di kalangan pengembang karena ringan, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan alternatif lain seperti SAMPP atau SAM ya, EWAM ya. Dan untuk selanjutnya akan dibahas materi oleh saudara ini ya, saudara apa? Saudara Aji. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Eka dan juga teman-teman sudah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan
belum bisa sharing, Bang. Nah, benar ya. Ya, saya akan Oke, menjelaskan pembahasan. Oke, kita langsung ke codingannya aja ya. Ya, teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya mengerti. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang perlu ditanyakan, ya, saya juga masih belajar. Terus juga ada beberapa hal ya, mungkin salah kata atau salah kalimat nantinya. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama tentang codingan kita. Codingan kita tuh ada. Di sini kita menggunakan pertama ada HTTP controller, kedua kita menggunakan model, ketiganya itu kita ada database dan migration, keempat kita menggunakan user view, dan keempat WPHP-nya. Nah, di sini mungkin saya nggak menjelaskan banyak karena terbatas waktu juga. Pertama saya akan menjelaskan login controller yang ada di HTTP controller ya guys ya. Ya, teman-teman. Di sini login controllernya mungkin kita ngelihat dari kontrol PHP-nya di sini. Di sini controllernya itu kita buat dari kontrol PHP ini. Setelah itu kita bikin controller yang kita bikin yang ingin kita bikin. Nah, untuk datanya controller ini kan ada use app models ya. Ini kita ngambil dari use PHP modelsnya ini. Yang kita pakai itu apa? Nanti semua antara HTTP controller, models, terus juga hmm, migrasi untuk data ininya sama sama WPHP itu kita nyatu semua. Yang pertama mungkin saya akan ngejelasin loginnya dulu ya. Di sini ada kelas login control, public index, return view, auto login. Ini untuk membuat codingan bagian login. Tampilan login. Di sini ada auto register yang dimana ada request validate. Validate ini kalau gagal untuk login dia bakal harus ke reg- harus ke regis dulu, ke registrasi. Di sini nanti di registrasi akan diarahkan untuk mengetik nama, masukkan email dan juga password. Nah, lalu setelah itu di sini ada membuat setelah berhasil validnya ini berhasil emailnya dia akan langsung masuk ke eh, nama email, langsung balik ke email, return. Di sini ada root login sukses data, berarti loginnya sukses. Nah, setelah public function ini, setelah email kita bikin login, di sini kita bikin database-nya lagi itu pemasok. Pemasok itu ada apa aja? Pemasok di sini kita di sini kita nulisnya itu ada kode pemasoknya, nama pemasok, kontak pemasok dan juga alamat pemasok. Di sini kontaknya ya minimal 20 maksimal 20 kata ya, label. Terus ada setelah pemasok ada produk dari produk controller itu produk dari pemasok apa aja. Nah, di sini sama hampir kayak tadi codingannya, tinggal ditambah-tambahin aja apa yang pengen kita buat dan apa yang pengen kita buat. Di sini ada kode produknya, nama produk, kategori, harga, stok, dan kode pemasok. Ya kurang lebih sama lah ini semua ya guys. Terus ada tampilan, mungkin yang tampilan tadi saya pasang di PPT itu adalah tampilan dari dashboard ya. Tampilan dashboard itu di Blade PHP. Nice. Nah, ini tampilan dari dashboardnya. Ya, sini kita lihat bareng-bareng. Ada nomor, kode, nama produk, kategori, stok, harga pemasok, dan aksi. Di sini saya nggak bisa ngejelasin banyak di codingannya ya teman-teman. Mungkin kita langsung ke web yang kita buat. Web yang kita buat.
Oke, oke teman-teman, ini adalah web yang kita buat. Ini dari dashboardnya. Pertama kita harus ke login dulu. Harusnya ya. Ya di sini ada dashboard login ya. Yang tadi saya jelasin di pertama itu kalau kita udah punya data, kita bakal langsung masuk ke dashboard loginnya ini. Kalau kita belum memiliki data, kita akan ke register dulu. Kita akan mengisi data, misal namanya adalah admin 10. Lalu kita membuat email, password 11 admin 112233. Setelah register kita akan melakukan loginnya. Tadi kan validated create loginnya itu sukses. Berarti kita langsung buat email yang sudah kita daftarin tadi. admin10@gmail.com. Passwordnya admin 12233. Setelah login berhasil, kita akan langsung masuk ke dashboard yang tadi ditampilin di PPT dan saya jelasin di bagian views-nya. Di codingan itu juga ada nomor dari urutannya, kode produknya, nama produknya, kategorinya, stoknya ada berapa, harganya, terus ada pemasoknya siapa. Di sini kita bisa edit atau bisa kita hapus sesuka kita pada kesalahan. Di sini terus ada daftar produk, pemasok, barang masuk, dan juga barang keluar. Mungkin saya akan mendemonstrasikan sedikit ketika kita membuat data eh, apa namanya daftar pemasok dulu ya sebelum ke daftar produk. Karena untuk mengisi daftar produk kita membutuhkan daftar pemasok sesuai sama yang kita bikin tadi di HTTP controller. Semisal kita buat kode pemasoknya baru yaitu nomor 10. Kita bikin nama pemasoknya itu PT Mitsubishi. Mitsubishi. Lah, gini gak sih? Mitsubishi. Bishi. Kayak gitu lah ya. Lah ya. Alamatnya semisal di Jalan Jalan Ganda, Jalan Jalan Kalimantan, Kecamatan Cikarang Barat. Sini nomor teleponnya kita buat urut aja. Setelah kita bikin daftar pemasok, di sini dia akan langsung ke save daftar nama pemasoknya ya guys. Setelah itu kita langsung ke bikin daftar produknya. Di sini kita bikin tadi kode produknya itu ada tadi kan masuknya 10, kita nomor kode produknya kita bikin 11. Kita buat misalkan nama produknya eh, spion ya. Spion mobil. Itu ya. Lalu kita pilih kategori di sini ada bala elektronik, kesehatan, pakaian. Mungkin ini masuknya ke elektronik ya. Bisa lah ya, elektronik. Kita mungkin kita taruh harga di sini. Ya, setelah 100.000. Kita bikin stoknya ada 200. Ada pemasoknya tadi adalah 10. Kita bikin. Setelah itu kita simpan dan dia akan langsung masuk ke dashboard. Setelah itu langsung kita bikin stokan daftar barang masuk. Barang masuk dari PT Mitsubishi. Kode produknya 11, kode pemasoknya 10, tanggal masuk barangnya itu misal bulannya itu bulan 1, tanggal 12 tahun 2025. Jumlah barang masuknya itu kemarin hari ini semisal
ada 200 ya, 200 juga ya kita bikinin aja. Di sini akan ke save langsung untuk barangnya. Di sini ada barang keluarnya, kita bikin. Ketika ada pengeluaran barang, eh, misal pengeluaran pengiriman lah ke mana, keluar kota atau agak ada yang beli pasti ada pengeluaran barangnya di situ kita catat. Ada pembelian kita catat ya di pengeluaran barang. Di bulannya sama, semisal tanggal 13 tahun 2025 kan jumlahnya cuman 100, 100 setengahnya gitu simpan. Oh, wait, kenapa nih? Sebentar. Di barang luar kita ada error, HTTP controller error. Oke, barang keluar. Barang keluar ya ada error. Sebentar guys. Seharusnya ini setelah di barang keluar dia bakalan masuk ke stok sini ya. Ini karena waktu terbatas saya migrate dulu mungkin nanti barangnya langsung masuk ke kode produk ke sini. Dashboard kode produk. Kalau nunggu kira-kira waktunya agak lama ya. Oke, sebentar. Kita buat ulang. Sebentar ya guys. Barang, barang keluar. Oke, tadi semisal kita buat barang keluar ya. Wah, ini harus dari awal ya guys. Sorry ya. Ya mungkin saya bisa jelasin tadi kalau semisal barang keluarnya sudah masuk, dia bakalan ke save di daftar barang keluarnya di bawah sini guys. Di bawah sini ya teman-teman. Pak. Setelah itu, setelah barang keluar, di masuk di migrate, maksudnya di keluar di produknya, di daftarnya, sudah kita bisa melakukan penginputan ulang, mulai dari daftar produk lagi, pemasukan lagi, atau mengecek di dashboard apa yang mau kita input lagi, atau enggak kita bisa melakukan logoutnya di sini. Ya, teman-teman, Bang Eka, sekalian semua, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti untuk pembahasannya kita akan coba revisi ulang ya. Maksudnya untuk program webnya, mohon maaf bila ada kendala ya rekan-rekan. Jadi itu buat pelajaran bahan kami juga gitu. Oke, selanjutnya dalam pemberian materi akan dilanjutkan oleh saudara Penti ya. Dan sebentar Ya. ya.
Ya, untuk Penti, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, baik, terima kasih Bang Eka. Jadi di sini berdasarkan pembahasan di atas, di sini kami disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan inventory dalam perusahaan. Penerapan sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, akurat dalam pencatatan persediaan, serta transparansi dalam proses pengelolaan barang. Dengan adanya sistem yang integrasi, perusahaan dapat lebih mudah melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap stok barang sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia, mengoptimalkan pengguna ruang penyimpanan, dan menghindari pemborosan biaya yang terkait dengan pengelolaan inventory. Jadi, dampak positif lainnya adalah perusahaan dapat memperoleh informasi real time mengenai kondisi persediaan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Sistem informasi juga dapat membantu perusahaan dalam melakukan peramalan permintaan secara lebih akurat, sehingga perusahaan dapat mengatur tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi di sini, namun meskipun penerapan sistem informasi dalam pengelolaan inventory memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti biaya implementasi yang tinggi, resistensi terhadap perusahaan, terhadap perubahan dari karyawan, serta kompleksitas integrasi antara sistem yang baru dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Baik, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, penerapan sistem informasi secara bertahap. Perusahaan perlu merencanakan implementasi sistem informasi dengan cermat dan melakukan secara bertahap. Hal ini dapat membantu meminimalisir gangguan dalam operasional serta memberikan waktu bagi karyawan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dan yang kedua adalah pelatihan dan sosialisasi. Agar sistem informasi dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak di perusahaan, sangat penting untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan sistem informasi. Hal ini juga akan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi yang diterapkan. Pemeliharaan dan pembaruan sistem yang rutin akan membantu sistem tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan dan mengatasi masalah yang muncul seiring waktu. Dan yang keempat yaitu pertimbangan biaya implementasi. Meskipun biaya implementasi sistem informasi terbilang tinggi, perusahaan perlu mempertimbangkan return of investment atau ROI yang dihasilkan dari peningkatan efisiensi operasional dan penghematan biaya yang diperoleh melalui pengelolaan inventory yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bang Eka. Oke, terima kasih kepada Saudara Penti. Ya, untuk eh, ini ya, untuk presentasi, Alhamdulillah sudah selesai dalam penyampaian Bang, materinya. Bang, maaf. Tadi kan gue udah nyoba, saya udah nyoba untuk migrate dan nemuin ininya ya. Izin share sebentar aja ya buat tadi nampilin daftar barang keluarnya ya. Oke, oke, oke. Ya, Baik. oke. Baik. Tadi udah saya rapikan ya. Mungkin ini nanti ketika ada barang keluar, nah ini tampilannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ada barang keluar, ada barang masuk. Tadi saya coba running lagi. Nah, dengan dengan daftar produknya. Nah, dengan daftar produknya kita buat lagi baru. Sayuran segar. Di sini ada
dari tanggal misalkan di situ ada barang masuknya itu tanggal barang masuk itu sekian dengan jumlah 5 piece dan penjualannya itu pada tanggal sekian ada 2 piece. Mungkin tampilannya kurang lebih yang tadi error gitu aja sih. Terima kasih saya selanjutnya saya beri lagi ke Bang Eka. Silakan Bang Eka. Oke ya. Baik. Semuanya sudah dipaparkan secara jelas dan detail. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan, baik kesalahan kata ya, atau apa, pembelian materi yang bahasanya tidak bagus atau tidak tepat gitu. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk apa, memberikan materi ini sebagai penilaian proyek akhir kami ya, gitu. Dan saya juga terima kasih untuk Pak Yuris yang telah memberikan pelajaran program MEK 2 pada kami sehingga kami bisa mempelajari atau bisa mendapatkan ilmu untuk Laravel itu sendiri ya. Laravel dan Raragon ya untuk ininya ya, frameworknya. Uh, Bila mana ada kesalahan, saya juga kami ya dan saya khususnya pribadi sekali lagi mohon maaf dan kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.